Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan harga dari suatu koin atau token-token yang beredar di market kripto. Jadi ada beberapa poin yang bakal kita bahas di sini. Langsung sajalah kita bahas. Yang pertama yaitu ada supply and demand ya. Jadi supply itu adalah total keseluruhan token yang beredar di market atau yang sedang di hold oleh para holder. Siapa yang menentukan jumlah supply mereka itu? Nah, itu tergantung dari tim developer sendiri ya. Menentukan mau berapa banyak supply yang beredar. Seperti Bitcoin yang hanya 21 juta total supply-nya dan sudah mencapai 90% atau 80 sekian persen gitu yang beredar. Sisanya masih bisa ditambang gitu. Dan demand itu sendiri adalah permintaan pasar. Jadi saat permintaan pasar banyak, otomatis orang-orang kan membeli token atau koin-koin tersebut, dan supply yang beredar di masyarakat berkurang. Semakin langka suatu token atau koin itu di market, di pasar, otomatis harganya ikut melambung sesuai dengan pertumbuhan kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. Dan bisa dilihat juga dari volume tradingnya, sehat atau enggak, atau setiap hari itu mencapai berapa juta dolar gitu kan dari volume perdagangannya. Kebalikannya juga seperti itu, kalau terjadi penurunan itu karena supply-nya banyak, permintaannya sedikit. Bisa jadi karena orang-orang tidak tertarik membeli, atau tidak cocok atau tidak sesuai dengan proyeknya. Terus memang tokennya itu nggak laku, atau ada orang yang hold, udah itu dia menjual tokennya lagi setelah take profit. Seperti market sekarang yang lagi crash ini ya, orang-orang menjual tokennya rata-rata untuk memiliki uang cash atau dari mata uang kripto ditukar ke mata uang fiat gitu untuk mengamankan asetnya. Jadi itu yang kenaikan dipengaruhi oleh permintaan besar dan supply yang tinggal sedikit di pasarnya, di market kripto. Penurunan terjadi karena sebaliknya, permintaan sedikit dan supply yang melimpah di market kripto. Yang kedua, ini kita lanjut masuk ke poin kedua ya. Di poin kedua ini ada news ya, atau berita atau isu-isu yang terjadi di negara-negara gitu ya, seperti Cina itu memblokir para Bitcoin miners ya. Jadi mereka yang mau mining Bitcoin itu udah nggak dibolehkan oleh pemerintahnya beberapa waktu lalu. Terus ada isu tapering. Nah, ini kripto ini sangat sensitif gitu dengan isu-isu seperti ini. Saat terjadi isu-isu seperti itu bisa mempengaruhi harga kepercayaan orang-orang untuk melakukan investasi di token kripto itu menurun jika ada isu-isu seperti ini. Otomatis mereka menjual tokennya besar-besaran untuk memegang uang fiat gitu kan. Jadi sangat berpengaruh ya ada isu-isu seperti ini. Bisa kita katakan itu ya bisa dikatakan food juga, tapi ya tergantung dari orang-orang menilainya lah. Kalau menurut saya memang itu sangat berpengaruh isu-isu seperti itu terhadap pergerakan harga keseluruhan market kripto sendiri. Lalu ada poin ketiga. Poin ketiga ini adalah sebenarnya poin ketiga ini adalah ulasan-ulasan atau cuitan-cuitan tokoh dunia. Bisa dikatakan dia melakukan pom-pom atau food. Kalau pom-pom itu dia melakukan misalkan cuitan-cuitan di Twitter, dia memberikan ulasan yang baik atau dia memberitakan bahwa dirinya membeli suatu token atau koin kripto, seperti yang dilakukan Elon Musk dalam beberapa waktu yang lalu ya. Dia sibuk katanya dia membeli dalam besar-besaran atau menghold Dogecoin yang harganya itu langsung melambung gitu, karena ada tokoh dunia yang membeli token itu. Jadi otomatis orang-orang ngelihat, oh dia aja beli gitu kan, otomatis trust atau kepercayaan orang-orang ini meningkat ke
ke token itu, jadi harganya naik melambung tinggi gitu. Bisa juga dia melakukan food. Saat dia mengatakan dia tidak memiliki Shiba Inu, otomatis orang-orang menjual tokennya gitu, yang memang tidak percaya dengan proyeknya. Tapi kembali lagi, itu memang keputusan masing-masing dari setiap investor dan strategi investasi masing-masing dalam setiap diri orang-orang yang melakukan investasi gitu. Terlepas dari itu semua, keputusan untuk investasi ya ada di tangan masing-masing. Jadi saran saya sih jangan serahkan kepercayaan kalian, atau kalian ikut-ikutan beli tapi kalian nggak tahu itu sebenarnya proyeknya apa gitu kan. Jadi selalu lakukan riset sendiri terhadap token atau koin-koin yang mau kalian beli. Jadi sebenarnya saran saya seperti itu aja ya. Ya saya kira cukup untuk 3 poin ini. Mungkin kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Di sini juga sudah mulai berisi ya. Maaf jika suaranya mungkin banyak noise atau banyak gangguan dari luar. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.